Ada beasiswa apa aja sih yang bisa kita daftar kalau kita pengen kuliah di luar negeri? Well, jadi ini merupakan salah satu pertanyaan yang sering aku dapat dari para scholarship hunters, baik di Instagram atau di YouTube. Nah, makanya untuk video kali ini aku akan bahas alternatif beasiswa yang bisa kalian daftar kalau kalian pengen kuliah di luar negeri secara gratis. Welcome back to my channel, Dira First. Well, I'm so sorry that I just got the chance to make this video, dan I'm so sorry that my voice is not that good. Meskipun memang biasanya juga not that good ya, tapi ini tuh kayak lagi sengau-sengau gitu karena memang I'm not feeling well. Akan ada 10 beasiswa yang aku bahas di video ini, dan sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banget atas support kalian. Sampai akhirnya channelku ini sudah mendapatkan 10.000 subscribers, and I'm so happy for that. So again, thank you. Well, without further ado, let's get into the first scholarship that you may apply for studying abroad. Beasiswa yang pertama yang bisa kalian daftar adalah di DAAD EPOS, atau simply kita baca DAAD-EPOS. Ya, jadi DAAD-EPOS ini merupakan beasiswa untuk kuliah di Jerman. Untuk Jerman sendiri pasti nggak diragukan lagi kualitasnya ya. Kita tahu banyak banget ilmuwan-ilmuwan ternama, salah satunya almarhum Presiden Habibie yang merupakan lulusan Jerman. Jadi untuk kualitas nggak diragukan lagi. Nah, untuk beasiswa ini sendiri menyediakan sponsor untuk kalian yang pengen kuliah graduate. Jadi untuk master dan PhD, nggak ada undergraduate-nya. Selain program master dan PhD, ada juga program kayak study visits, ada traineeships, ada juga summer courses, dan lain sebagainya. Jadi kalau misal kalian masih kuliah S1 nih, terus kalian pengen ngambil summer courses atau apa gitu, kalian juga bisa coba DAAD-EPOS. Nah, biaya yang akan kalian dapatkan ketika kalian menjadi awardee DAAD-EPOS yaitu adalah living allowance atau biaya hidup per bulannya. Selain itu biaya kuliah, insurance juga atau asuransi, dan lain-lain. Jadi akan banyak manfaat yang bisa kalian dapatkan ketika kalian menjadi awardee DAAD-EPOS. Beasiswa ini sendiri bukan merupakan program bilateral. Artinya bukan cuma mahasiswa Indonesia saja yang dicari. Ini dibuka untuk mahasiswa, calon mahasiswa dari berbagai negara. Jadi saingan kalian adalah mahasiswa-mahasiswa dari berbagai negara juga. Mungkin dari Eropa Timur, mungkin dari Asia, mungkin dari Afrika, dan lain sebagainya. Jangan khawatir, karena kuotanya lumayan besar juga, sekitar ada 70.000 beasiswa yang diberikan. Well, selanjutnya masuk ke beasiswa yang kedua. Mungkin sebagian dari kalian udah familiar dengan beasiswa ini, yaitu AAS atau AAS. Kepanjangannya adalah Australia Awards Scholarship. Dulunya namanya itu ADS, jadi mungkin kalian agak bingung, dulu namanya Australia Development Scholarship. Tapi sekarang diganti jadi AAS, Australia Awards Scholarship. Nah, beasiswa ini buat kalian yang pengen lanjut kuliah S2 dan S3. Jadi nggak ada buat S1-nya. Nah, setauku lumayan banyak juga penerima beasiswa AAS di Indonesia. Kalian juga akan bersaing dengan mahasiswa internasional dari berbagai negara, tapi nggak ada yang dari negara Eropa, karena beasiswa ini hanya untuk mahasiswa dari Asia, Afrika, dan juga Amerika Latin. Nah, biaya yang akan kalian dapatkan yaitu tunjangan hidup, terus biaya pelatihan bahasa Inggris juga, ada juga biaya transport. Jadi transport ini meliputi ketika kalian masih di Indonesia berangkat ke Australia, dan ketika di Australia pulang ke Indonesia, juga transport selama studi, biaya kuliah juga termasuk, asuransi, tiket penerbangan, dan lain-lain. Jadi banyak yang di cover. Untuk seleksinya meliputi dua hal. Yang pertama yaitu administrasi. Nanti kalau kalian lulus di administrasi, kalian akan maju ke tahap selanjutnya yaitu interview. Jadi lumayan simpel ya, karena cuma ada dua hal, tapi juga nggak bisa digampangkan karena persaingannya lumayan ketat. Well, lanjut ke beasiswa yang ketiga yaitu Erasmus Mundus atau Erasmus Plus. Jadi dulu katanya namanya Erasmus Mundus, sekarang Erasmus Plus, intinya Erasmus ya. Nah, beasiswa Erasmus ini merupakan beasiswa dari European Union, jadi dari Uni Eropa, untuk mahasiswa yang ingin kuliah di negara-negara di Eropa. Nah, banyak sekali negara yang ditawarkan, ada 27 negara. Jadi nanti kalian bisa pilih, mungkin kalian pengen di Jerman, di Prancis, Spanyol, dan lain sebagainya. Ada 27 opsi. Beasiswa Erasmus ini untuk kalian yang pengen lanjut kuliah S2 dan S3. Kuotanya juga lumayan banyak, jadi sekitar beberapa tahun yang lalu itu ada 6.000 penerima beasiswa. Lumayan banyak kan?
Nah, di Erasmus ini sendiri juga ada program namanya EMJMD. Kepanjangannya adalah Erasmus Mundus Joint Masters Degree. Seperti namanya, ini kan joint masters ya. Jadi kalian kuliah masters tapi di 2 negara. Misalnya kalian pilih di Indonesia sama di Jerman. Nanti sebagian dari kuliah kalian dilakukan di Indonesia dan sebagiannya lagi dilakukan di Jerman, seperti itu. Untuk sertifikatnya sendiri atau ijazahnya, kalian bisa dapat yang namanya joint degree, yaitu kalian dapat 1 sertifikat atau 1 ijazah tapi atas nama 2 universitas, atau kalian juga bisa dapat multiple degrees. Kalau multiple degrees berarti kalian dapat 2 ijazah langsung dengan sekali kuliah master. Enak banget ya, kuliah masternya sekali tapi dapat ijazahnya 2 dari 2 universitas. Nah, ini nanti disesuaikan dengan program yang kalian ambil. Benefit yang kalian dapat apa aja? Oh, ini lumayan banyak. Kalian akan dapat tuition fee atau biaya kuliah, akan ada juga living allowance, biaya kalian sehari-hari termasuk transportasi, dan insurance atau asuransi yang nggak kalah penting. Kalian juga akan dapat biaya untuk perjalanan pulang pergi dari negara asal ke negara tujuan, dan juga kembali dari negara tujuan ke negara asal. Dan tentunya kalian akan dapat biaya untuk accommodation and also transportation cost. Jadi transportation ini selama studi ya. Nah, lanjut ke beasiswa yang keempat. Ini juga terkenal banget. Mungkin kalian udah banyak yang tahu. Beasiswa ini untuk kuliah di Inggris. Apalagi kalau bukan Chevening. Ya, jadi yang keempat adalah Chevening. Chevening ini hanya untuk kuliah S2, jadi kalau kalian pengennya lanjut kuliah S3, kalian nggak bisa coba Chevening ini. Beasiswa ini merupakan dari pemerintah Inggris untuk mahasiswa internasional yang pengen kuliah di Inggris. Karena tadi untuk mahasiswa internasional, jadi sainganmu bukan hanya mahasiswa-mahasiswa Indonesia, tapi juga mahasiswa dari berbagai negara. Aku juga punya beberapa teman yang jadi penerima beasiswa ini, Chevening, dan dengar-dengar itu living allowance-nya atau biaya hidupnya itu lumayan tinggi ya. Jadi ya enak gitu, biaya hidupnya tinggi, kalian bisa nabung banyak. Nah, beasiswa ini juga terbuka luas untuk mahasiswa internasional dari 116 negara yang terdaftar. Jadi banyak banget nih di berbagai benua. Selain dapat living allowance atau biaya hidup sehari-hari, kalian juga akan dapat tuition fee, biaya kuliah, transportasi, asuransi, dan lain sebagainya. Lumayan banyak juga yang di-cover. Oke, masuk ke beasiswa yang kelima, yaitu KGSP atau KGSP. K-nya ini stands for Korean, jadi ini beasiswa untuk kuliah di Korea. Jangan khawatir, ini bukan di Korea Utara, tapi Korea Selatan. Jadi kalian gak usah takut ketemu Kim Jong-un. Jadi ini programnya dari Korean government, dari pemerintah Korea untuk studi di Korea, dan ini juga terbuka untuk mahasiswa internasional, mahasiswa dari berbagai negara. Jadi saingan kalian seperti tadi beasiswa yang udah aku sebutin, gak cuma mahasiswa-mahasiswa Indonesia, tapi juga mahasiswa internasional. Nah, yang enak dari beasiswa ini nggak cuma untuk graduate aja, tapi juga untuk undergraduate atau untuk S1. Kalau kalian lulus SMA dan pengen kuliah di luar negeri, kalian bisa coba ini buat kuliah S1. Nanti gampang kalau S2, S3 kalian bisa coba Chevening atau coba beasiswa lain yang mungkin di Eropa, di Amerika, dan lain sebagainya. Nah, untuk S1-nya sendiri sama kayak di Indonesia, yaitu 4 tahun. Lalu untuk S2-nya itu sekitar 2 tahun dan S3-nya itu 4 tahun. Tapi durasi pendidikannya ini ditambah dengan 1 tahun kalian wajib mempelajari bahasanya. Jadi 1 year required training. Ada pelatihan bahasa dan it's required. Jadi kalian diwajibkan untuk ikut ini. Akan ada ketentuan tertentu buat kalian yang mungkin bahasa Koreanya udah mahir, kalian nggak usah ikut training 1 tahun ini. Asalkan kalian sudah mendapatkan sertifikat dari TOPIK atau TOPIK dan kalian sudah mendapatkan level di atas 5. Nanti kalian boleh nggak ikut training selama 1 tahun. Berkas-berkasnya kalau kalian udah siapin, kalian bisa langsung kirim ke Korean Embassy yang ada di Indonesia. Jadi memang ini dari embassy, dari kedubesnya, kalian bisa langsung kirim ke sana. Dan kalian jangan khawatir, peluangnya ini lumayan besar. Untuk S1-nya sendiri ada sekitar 170 orang yang diterima, dan untuk S2 dan S3-nya akan ada 700 orang yang diterima. Jadi lumayan besar kuotanya, sayang banget kalau kalian nggak coba. Selanjutnya, beasiswa yang ke-6 yaitu beasiswa untuk kuliah di Amerika. Mungkin kalian juga udah tahu nih, Amerika pasti relates banget sama Fulbright. Beasiswa ini khusus untuk kuliah di USA
dan ini terbuka untuk umum, untuk mahasiswa internasional, gak cuma mahasiswa Indonesia aja. Ini beasiswanya lumayan terkenal, banyak banget peminatnya, dan untuk yang di Indonesia sendiri dikelola oleh Aminef. Jadi misal kalian browsing, pengen tahu, kalian bisa juga klik Aminef Fulbright seperti itu. Nanti kalian akan tahu apa aja persyaratannya, seperti apa ketentuannya, benefit yang kalian dapatkan apa, kalian akan bisa cek di situ, Aminef. Nah, untuk Fulbright sendiri sebenarnya banyak banget programnya, jadi nggak cuma buat S2 aja. Ada program kayak short course gitu, dan juga yang kayak 2 bulan, ada juga yang 1 semester kalau nggak salah. Pokoknya programnya banyak. Jadi kalau misal kalian masih kuliah S1 dan kalian pengen explore nih ya, pengen ngerasain jadi mahasiswa di luar negeri, kalian bisa coba ini. Nanti kalian kuliah 1 semester di sana, atau 2 atau 3 bulan di sana. Kebetulan aku juga punya beberapa temen yang alumni ini ya, jadi dulu ngambil 2 bulan di Amerika, dan ya, it was an amazing experience. Meskipun cuma 2 atau 3 bulan, but it's worth it. Beberapa program yang ditawarkan Fulbright antara lain Fulbright Master of Science and Technology Initiative Degree Program, Fulbright Presidential Scholarship, Fulbright Freeport Master's Degree Program, Fulbright Dikti Master's Degree Program. Benefit yang kalian dapatkan apa aja? Lumayan banyak, jadi kalian akan dapat uang untuk membeli buku-buku yang kalian butuhkan nanti akan di cover, LA tentunya, living allowance atau biaya sehari-hari, tiket pesawat dari Indonesia ke Amerika, dan juga nanti kembali dari Amerika ke Indonesia, dan ada juga insurance, health insurance, asuransi kesehatan, dan juga IELTS ini gratis, correct me if I'm wrong. Jadi kalau nggak salah kalian nanti bisa ngambil IELTS, habis itu kalian bisa reimburse gitu ya, jadi minta reimburse dari Fulbright-nya biar nanti diganti. Lumayan kan, 3 juta gitu di reimburse. Untuk seleksinya sendiri, yang aku tahu tahun-tahun sebelumnya itu hanya ada administrasi sama interview. Jadi kalian masukin berkasnya diterima, kalian masuk ke tahap selanjutnya yaitu interview diterima, kalian sudah bisa berangkat seperti itu. Nah, beasiswa selanjutnya yang bisa kalian daftar kali ini beda ya.